Halo, assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kita akan melanjutkan membahas buku Bu Pena jilid 4D, teman-teman ya. Kemarin saya udah bahas latihan soal subtema 3 di video sebelumnya. Sekarang kita mau lanjutkan ke penilaian akhir tahun yang paket 1. Ada di halaman 165 ya. Kali ini saya mau bahas mulai dari muatan bahasa Indonesia. Ayo, nomor 1. Pertanyaan wawancara yang tepat untuk diajukan kepada narasumber mengenai penyebab kelangkaan sumber energi adalah, nah yang menanyakan penyebab ini yang pilihan C, teman-teman ya. Apa penyebab sumber energi bisa menjadi langka? Lalu nomor 2, kata tanya yang tepat untuk menggali informasi dari narasumber tentang proses pemanfaatan sumber energi adalah, menanyakan proses itu pakai kata tanya bagaimana, pilihan yang D ya. Kalau kapan itu untuk menanyakan waktu, di mana untuk menanyakan tempat, berapa untuk menanyakan jumlah. Sedangkan untuk proses itu bagaimana ya. Nomor 3, Ali ingin menemui seorang narasumber ahli energi. Ia ingin mengetahui penggunaan sumber energi di Indonesia. Pertanyaan yang tepat adalah, nah, pertanyaan yang tepat ini yang pilihan jawaban A ya, energi apa saja yang dapat dimanfaatkan di Indonesia ya. Kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan jawaban wawancara berikut. Kita harus menghemat energi karena sebagian energi yang ada di Indonesia jumlahnya terbatas. Nah, pertanyaan yang tepat untuk jawaban wawancara tersebut adalah, nah ini teman-teman bebas ya, boleh membuat sesuai ide masing-masing asalkan sesuai dengan jawaban yang ada di sini. Di sini saya berikan contohnya, pertanyaannya, mengapa kita harus menghemat energi ya? Karena di situ ada karena ya, ada kata karena, maka jawabnya harus pakai mengapa ya, mengapa kita harus menghemat energi. Lalu nomor 5, kamu mendapat tugas untuk mewawancarai seorang narasumber yang ahli dalam bidang energi. Kamu diminta mendapat informasi tentang daerah-daerah di Indonesia yang mempunyai sumber energi. Buatlah 2 pertanyaan yang sesuai untuk narasumber tersebut. Nah, ini teman-teman juga bebas ya membuat pertanyaannya. Di sini saya berikan contoh, di mana saja daerah di Indonesia yang mempunyai sumber energi, lalu energi apa saja yang dimiliki oleh daerah tersebut ya. Teman-teman boleh membuat sesuai ide masing-masing, misalnya sumber energi apa yang paling sedikit menghasilkan polusi, kayak gitu ya. Lalu nomor 6, dedaunan angin sepoi kemilau menghampar hijau sejuk. Kata-kata tersebut sangat cocok digunakan untuk membuat puisi dengan tema keindahan alam ya. Kalau kita lihat kata-katanya, dedaunan, menghampar, angin sepoi ya. Lalu nomor 7, bacalah penggalan puisi berikut. Ingin ku bisa mengendarai ular bertenaga besar, ku ajak teman semua berkeliling pulau Jawa. Transportasi yang dimaksud dalam kutipan puisi di atas adalah, maksudnya mengendarai ular itu adalah B, kereta api ya. Lalu perhatikan puisi berikut untuk menjawab soal nomor 8 dan 9. Ayah, karya Elfaza. Tak penat kau kayuh sepeda tuamu menyusur jalan penuh liku. Keringat menetes aliri tubuhmu, kulit tanganmu lebam hampir beku. Hujan kilat datang menyambar, tak pernah kau terlihat gentar. Melaju terus penuh sabar, demi anakmu menjadi terpelajar. Pertanyaannya nomor 8. Rima puisi tersebut adalah, nah rima itu kita perhatikan bunyi akhir dari setiap baris ya, karena ini sama semua, u ya. Yang ini ar semuanya, maka rima puisinya adalah a ya.
Rima puisi itu ada yang AAAA, ada yang ABAB. Kalau AAAA itu artinya dari baris pertama sampai keempat bunyi akhirnya sama, UU semua, R semua ya. Tapi kalau ABAB, baris 1 sama dengan 3, baris 2 sama dengan 4 bunyi akhir katanya ya. Nomor 9, tema yang sesuai dengan puisi tersebut adalah, nah tadi kita sudah baca puisinya ini kira-kira temanya tentang perjuangan seorang ayah ya, tentang bagaimana ayah berjuang, bekerja keras agar anaknya bisa sekolah, bisa menjadi terpelajar. Nomor 10, buatlah puisi bertema cita-cita dengan rima ABBA. Nah, kalau rima ABBA ini artinya baris ke-1 sama dengan baris ke-4, baris kedua sama dengan baris ketiga. Bunyi akhir katanya. Teman-teman bisa membuat secara mandiri ya. Lalu kita lanjutkan nomor 11. Perhatikan kalimat berikut. Indonesia mempunyai keragaman suku dan bangsa. Kata dasar dari kata yang dicetak miring pada kalimat di atas adalah, yang dicetak miring ini keragaman ya, kata dasarnya adalah ragam. Pilihan D. Lalu 12, hari itu Budi merasa kurang sehat, seharian tidak mau makan. Tokoh dalam kutipan cerita tersebut adalah, ini udah jelas ya, sudah disebutkan namanya Budi, berarti tokohnya adalah Budi. Lalu nomor 13, salah satu langkah tepat dalam menemukan informasi dalam sebuah teks fiksi adalah, nah cara menemukan informasi itu adalah mencatat hal-hal penting dari bacaan yang belum diketahui ya. Pilihan jawaban A. Lalu 14, kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf yang fungsinya memberi penjelasan terhadap kalimat utama itu dinamakan kalimat penjelas ya. Kalau kalimat utama itu yang berisi ide pokok, kalau yang menjelaskan kalimat utama itu namanya kalimat penjelas. Nomor 15, apa manfaat pembuatan peta pikiran mengenai informasi penting yang ada dalam sebuah teks? Nah, peta pikiran ini manfaatnya adalah memudahkan untuk memahami isi teks ya. Kita lanjut nomor 16. Untuk memerankan tokoh protagonis dari sebuah cerita, keterampilan yang dapat dilatih antara lain, protagonis ini tokoh yang baik, teman-teman ya. Kalau antagonis itu tokoh yang jahat. Nah, untuk memerankan protagonis, keterampilan yang dapat dilatih antara lain memahami alur dan isi cerita ya. Nomor 17, Budi sedang membaca buku cerita tentang berjudul Asal-Usul Kota Banyuwangi. Dari cerita tersebut, Budi mendapatkan informasi tentang cerita zaman dulu yang berhubungan dengan sejarah pembentukan Kota Banyuwangi. Buku cerita yang dibaca Budi termasuk legenda ya. Legenda itu biasanya cerita rakyat ya, yang menceritakan tentang asal-usul suatu tempat, misalnya asal-usulnya Kota Banyuwangi, asal-usulnya Gunung Tangkuban Perahu, dan lain-lain. Kita lanjutkan, perhatikan cerita berikut untuk menjawab nomor 18 dan 19. Hari ini sekolah libur. Dimas, Bayu, dan Adin datang ke rumah Rudi. Mereka ingin mengajak Rudi bermain sepeda di taman. Rudi pun ikut mereka ke taman. Sesampainya di taman, Rudi ingin bermain galasin. Dimas dan Adin tidak setuju sehingga berdebat dengan Rudi. Bayu pun memberi usul mereka akan bermain galasin setelah selesai bersepeda mengelilingi taman. Dimas, Adin, dan Rudi setuju. Akhirnya mereka bermain bersama lagi. Nah, tokoh antagonis dalam cerita tersebut adalah, antagonis ini yang cenderung jahat ya. Nah, yang antagonis ini adalah Rudi. Lalu nomor 19, sikap yang bisa kita teladani dari Bayu adalah, sikapnya adalah bijaksana dan adil ya. Lalu nomor 20, yang terakhir ini ya. Pertanyaan terakhir untuk muatan bahasa Indonesia, apa perbedaan antara tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah cerita? Nah, untuk nomor 20 ini, tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pelaku utama atau tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang hadir sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama. Oke, itu ya teman-teman ya pembahasan kita penilaian akhir tahun muatan bahasa Indonesia
Dari nomor 1 sampai 20 udah dibahas semua dari halaman 165 sampai 167 ya. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan PR, tugas sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.